Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Move On. Kita masih diskusi tentang kelanjutan dari topik yang lalu, yaitu mengubah fokus dengan pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang akan saya share, 5 pertanyaan dahsyat yang bisa membangkitkan. Yang akan share yaitu satu adalah shifting question, bertanya untuk memindahkan fokus dari fokus pada yang negatif menjadi yang positif. Sudah dibahas di video yang lalu. Kemudian yang kedua adalah learning question, yaitu bertanya untuk memindahkan fokus dari problem menjadi hikmah dari kejadian. Memindahkan fokus dari kejadian yang buruk untuk mendapatkan hikmahnya, untuk mendapatkan learningnya. Terus yang ketiga adalah power switch question, yaitu untuk membangkitkan kekuatan orang dari kejadian terpuruk. Terus yang keempat adalah exploring question, yaitu untuk menyadarkan orang agar bisa menyadari lebih dalam dan lebih luas. Dan yang kelima adalah motivating question. Ya, jadi 5 itu akan saya share semua. Dan sekarang kita masuk di yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah learning question. Sahabat-sahabat, mengapa learning question ini penting? Ya. Karena kita atau orang yang kita motivasi perlu sadar dan disadarkan bahwa tidak ada karya manusia ini yang langsung sempurna. Tidak ada. Semua karya yang kita lihat indah, dahsyat ini tadinya adalah karya yang sederhana yang kemudian berproses improve, berproses diperbaiki. Nah, proses perbaikan ini tidak akan terjadi kalau tidak mendapatkan learningnya. Jadi kalau kita menciptakan suatu barang kemudian gagal fungsi, kita jangan putus asa. Gagal fungsi ya dicari, kok bisa gagal ya. Begitu juga kita di dalam hidup. Orang itu nggak ujuk-ujuk jadi presiden, enggak. Semuanya perlu proses dari gagal berhasil, gagal berhasil, gagal berhasil. Enggak kok tangga itu terus berhasil terus, ya enggak ada. Belajar naik sepeda aja mesti jatuh bangun. Orang bisnis jatuh bangun. Orang terkenal harus mengalami gagal di sana sini dulu. Semuanya ada proses gagal. Itulah sebabnya mengapa proses gagal itu jangan dimaknai sebagai satu keburukan. Tapi gagal ini adalah bagian dari proses keberhasilan. Itu memang bagian. Orang berhasil itu ya kudu ono gagalnya. Sales yang sejago apapun pasti pernah ditolak. Nah, ini memang sudah menjadi bagian dari proses hidup. So, kalau kita mengalami kegagalan atau kalau kita memotivasi orang yang sedang terpuruk karena gagal, jadikan gagal itu adalah sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi karena proses pembelajaran berarti di balik kegagalan itu ada learningnya. Pasti ada proses apa yang perlu diperbaiki. Ada proses learningnya. Sekali lagi, yang pertama adalah mengapa learning question ini perlu, adalah untuk mengingatkan seseorang bahwa tidak ada karya manusia yang langsung sempurna. Ya, semua karya yang hebat-hebat ini melalui proses. Proses yang tadinya tidak bisa begini menjadi bisa. Itu adalah ada learning. Kegagalan-kegagalan mesti dimaknai sebagai bagian dari keberhasilan, bagian dari penyempurnaan. Itu karena ada
ketidaksempurnaan, kemudian ada learning di situ. Ada hikmah di balik peristiwa. Maka peristiwa apapun yang menimpa kita, yang kemudian membuat kita seolah-olah kita gagal, seolah-olah kita tidak berhasil, pasti ada hikmahnya, ada learningnya. Apa yang harus dipelajari? Yang kedua, mengapa learning question ini sangat penting? Kata Anthony Robbins bahwa there is no failure, only feedback. Tidak ada kata gagal, itu tidak ada. Yang ada itu hanya feedback, hasil. Yang ada itu hasil. Hasil dari apa? Hasil dari apa yang kita lakukan. Jadi gagal itu tidak ada sebenarnya. Gagal adalah ketika Anda belum mencapai apa yang Anda inginkan dan Anda berhenti berusaha. Itu namanya gagal. Mau berhenti, kalau berhenti ya gagal. Tapi kalau selama masih terus mencoba, itu belum selesai, namanya ya belum gagal. Mencoba belum berhasil, mencoba belum berhasil. Belum berhasil ini sebenarnya bukan belum berhasil. Ini adalah hasil dari usaha yang belum sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi semua selalu ada hasil. Oleh karena itu kalau hasil belum sesuai yang kita inginkan, lakukan dengan cara yang berbeda. Berarti di balik hasil itu ada pembelajarannya, ada learningnya. Ya, satu adalah tidak ada karya manusia yang langsung sempurna, semua melalui proses. Dan setiap proses itu learning. Ya, setiap improvement proses, setiap peningkatan proses itu harus ada learning. Nggak ada learning kan nggak ada peningkatan. Yang kedua adalah tidak ada gagal, itu sebetulnya nggak ada. Gagal itu definisi kita sendiri. Ketika kita berhenti dari berusaha, namanya gagal. Berhenti. Kalau nggak berhenti ya belum gagal. Kita masih bergerak. So gagal hanya terjadi kalau kita berhenti. Maka orang yang terpuruk atau diri kita terpuruk, itu sebetulnya hasil. Terpuruk itu hasil dari usaha. Kok saya dapat, saya tidak tercapai. Tidak tercapai itu karena usahanya begini. Maka supaya tercapai, usahanya harus diubah. Usahanya harus diubah. Paradigma yang lain adalah jika orang lain bisa, maka kamu mesti bisa. Jika orang lain bisa, maka kamu mesti bisa mempelajari yang dia lakukan dan kamu bisa. Itu paradigma yang lain. Paradigma yang lainnya lagi adalah jika kamu belum mencapai apa yang kamu inginkan, lakukan dengan cara yang berbeda. Jika kamu belum mencapai apa yang kamu inginkan, lakukan dengan cara yang berbeda. Ini paradigma-paradigma yang harus dipahamkan kepada orang-orang yang akan kita motivasi atau kita pahami sebagai orang yang butuh motivasi. Ya, bahwa setiap karya manusia itu tidak langsung sempurna, melalui proses pengembangan atau improve. Dan proses pengembangan atau improve pasti tadinya tidak bisa. Nah, tidak bisa ini kan seperti gagal, padahal bukan gagal, tapi belum seperti yang kita inginkan. Cari learningnya apa? Kenapa kok tidak bisa? Cari learningnya. Ya, dalam bahasa Ustadz, cari hikmahnya. Ketidakberhasilan ini loh hikmahnya apa? Cari hikmahnya. Yang kedua adalah kata gagal itu definisi kita sendiri. Sebetulnya gagal itu tidak ada. Yang ada itu hasil dari usaha kita. Maka kalau hasilnya belum seperti yang kita inginkan, lakukan lagi dengan cara yang berbeda. Jangan ajek terus. Nih ajek terus hasilnya ajek. Ya, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, ya usahanya berbeda. Malah katanya Einstein,
Orang gila adalah orang yang menginginkan hasil berbeda, tetapi yang dilakukan itu saja. Katanya Einstein begitu. Orang yang menginginkan hasilnya berbeda, tapi yang dilakukan itu saja. Maka kalau ingin hasilnya berbeda, ya lakukan hal yang berbeda. Paradigma yang lainnya tadi yang sudah saya sampaikan adalah jika orang lain bisa melakukannya, maka kamu bisa mempelajarinya dan kamu bisa memperoleh seperti dia. Jika orang lain bisa melakukan itu berhasil, maka kamu bisa mempelajarinya dan kamu bisa melakukan hal yang sama sehingga memperoleh hasil seperti dia. Nah, inilah paradigma-paradigma seputar pentingnya mendapatkan learning. Lalu pertanyaannya apa? Jadi sebelum pertanyaan ini dilahirkan, kita harus sudah paham 4 paradigma. Ya, 4 paradigma. Saya ulangi karena ini penting ya, saya ulangi. Anda harus paham betul. Yang pertama adalah tidak ada karya manusia yang langsung sempurna. Semuanya melalui proses pengembangan. Tadinya tidak bisa, dan pada saat tidak bisa, dia tidak menganggap gagal, tetapi dia menganggap ini bagian dari pembelajaran. Selalu ada pembelajaran di balik kegagalan itu. Ada hikmah di balik peristiwa. Ya, yang kedua, gagal itu tidak ada. Yang ada adalah hasil. Karena gagal hanya ketika hasilnya belum seperti yang kamu inginkan, kamu berhenti, nah itu gagal. Nah, terus harus bagaimana? Paradigma ketiga. Kalau hasilnya belum seperti yang kamu inginkan, lakukan dengan cara yang berbeda. Ojo ajek terus caranya. Karena kalau caranya tetap itu, hasilnya ya itu. Lakukan dengan cara yang berbeda. Paradigma yang keempat adalah kalau orang lain bisa melakukannya, kalau orang lain berhasil, berarti kamu bisa mempelajari caranya dan melakukan dengan cara dia, maka kamu akan berhasil juga. 4 paradigma itu yang mendasari mengapa learning itu penting, mengapa hikmah itu perlu ditemukan di balik setiap peristiwa. Ya. Kata para ustadz ada menyampaikan di Quran itu ada Bismillahirrahmanirrahim, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ya gagal tadi. Ma'al usri, bukan di balik. Ma'a itu bersama. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan. Yusra, senantiasa ada kemudahan. Jadi bareng, kesulitan itu selalu bareng dengan kemudahan. Nah, ini loh kemudahan ini lo temukan. Itu namanya learning atau pembelajaran atau hikmah. Ya. Terus bagaimana pertanyaannya setelah saudara memiliki 4 paradigma tadi? Tanyakan kepada dia dengan dasar 4 paradigma itu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya begini. Apa yang bisa kamu pelajari dari kejadian ini? Atau pelajaran apa yang bisa diperoleh dari kejadian ini? Ya, pelajaran apa yang bisa diperoleh dari kejadian ini? Atau kalau lebih spiritual begini, apa yang diajarkan Tuhan padamu dengan peristiwa ini? Nah, itu lebih spiritual. Meaningnya sama. Apa yang diajarkan Tuhan kepadamu dengan kejadian ini? Atau hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa ini? Itu ya. Hikmah apa yang bisa diambil dari itu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya adalah solusi apa yang bisa diambil agar keluar dari persoalan ini? Solusi apa? Jalan keluar apa? Solusi apa yang bisa diambil dari agar bisa keluar dari persoalan ini?
Solusi apa? Nah, bisa dikembangkan lagi dengan lalu langkah apa saja yang bisa dilakukan agar bisa mendapatkan solusi itu. Langkah apa saja yang bisa dilakukan. Sebetulnya solusi dan langkah ini hampir sama ya. Ya, boleh dipakai dua-duanya, boleh salah satu. Langkah apa saja yang bisa dilakukan agar keluar dari persoalan ini. Bisa ya, kata-katanya pakai bisa, bukan harus. Kenapa? Karena harus bisa terjebak pada pilihan yang hanya satu. Harus ini, bisa terjebak pada itu. Tapi kalau bisa, itu akan bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, sehingga langkah-langkahnya itu opsinya bisa banyak. Dan ini memicu otak kreatif. Sekali lagi, gunakan kata bisa di dalam cari solusi. Bisa, bukan harus. Ya. Can be atau can, bukan must. Ya. Karena kalau harus itu bisa menjebak kita untuk tidak melakukan lainnya. Apa yang harus kamu lakukan? Saya harus ini. Begitu harus ini, maka takutnya kita akan terjebak pada tidak ada pilihan. Nah, ini juga akan mempersempit kreativitas. Maka gunakan kata can atau bisa. Apa yang bisa dilakukan agar keluar dari persoalan ini? Nah, bisa dikembangkan lagi, siapa saja yang bisa dilibatkan. Siapa saja yang bisa dilibatkan. Bisa dikembangkan lagi, sumber daya mana yang bisa kita pakai, yang masih idle. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan kreatif untuk learning. Ya, diawali dari pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa ini. Lalu solusi apa yang bisa diambil? Lalu apa saja yang bisa dilakukan untuk keluar dari persoalan ini? Solusi dan apa saja itu mirip ya. Boleh dipakai dua-duanya, boleh salah satu. Bisa dikembangkan siapa saja yang akan dilibatkan. Bisa dikembangkan sumber daya mana yang akan dipakai untuk memperoleh solusi ini. Nah, begitu ya sahabat-sahabat ya. Jadi ada pertanyaan proses. Tapi sebelum itu pancing dulu dia bahwa setiap persoalan-persoalan itu selalu ada learning di baliknya. Learning inilah yang kita temukan. Maka dia pancing dengan pertanyaan, apa pembelajaran apa yang bisa diperoleh dari kejadian ini, gitu ya. Hikmah apa yang sehingga dia nanti akan fokus bukan di kegagalannya, tetapi fokus di learningnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini pertanyaan kedua ya dari 5 pertanyaan yang akan saya share. Dan pertanyaan ketiga adalah power switch question. Bagaimana membangkitkan kekuatan orang dari kejadian terburuk. Ya, power switch question. Dan nanti yang keempat adalah exploring question. Dan yang terakhir dari 5 itu adalah motivating question. 5 pertanyaan dahsyat yang bisa membangkitkan. Ikuti terus ya, training gratis bagaimana cara memotivasi diri dan memotivasi orang lain. Jangan lupa yang belum subscribe dan share kepada semua orang agar channel ini makin bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.